Halo netizen, ini adalah all new Honda WRV. Nah, kali ini kita akan mereview yang tipe E. Jadi, ini adalah Honda WRV yang paling terjangkau dengan price list 271,9 juta rupiah. Nah, bedanya apa aja nih dibandingin yang varian RS yang udah kita ulas ya. Yang pertama, kalau dari tampilan depan sih hampir mirip-mirip aja, cuma emang dia grillnya tuh simple gitu ya, bergaris, bukan yang model ala-ala diamond seperti di varian RS. Yang kedua adalah di bagian lampu utamanya, dia masih bohlam semua. Jadi lampu utamanya masih bohlam H4 reflektor gitu, lampu senjanya juga masih bohlam, dan sen pula masih bohlam. Cuman uniknya kalau kita perhatiin bentuk lampu itu agak mirip lampunya Brio atau Mobilio dulu ya, atau mungkin kayak lampunya tuh common parts dengan Honda Amaze yang ada di India sana. Tapi kalau kita lihat ke bawah, fog lamp itu tetap LED, jadi dia nggak ngubah housing fog lampnya, dia tetap menggunakan fog lamp yang sama seperti di varian RS. Untuk di bagian bawah, grillnya juga masih tetap honeycomb, dan model underguardnya juga tetap sama gitu ya untuk di bagian depan. Lanjut ke samping, cladding hitamnya masih ada, dan untuk velg yang tipe E ini, dia sama seperti Honda BR-V yang tipe E juga, jadi masih single tone 16 inci, sedikit lebih kecil, tepatnya 1 inci dibandingin yang tipe RS. Untuk bannya 215/60R16, rem depan disc brake, di belakang tromol sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control, serta hill start assist. Dan Honda tuh jujur banget ya, kalau di press conference-nya kemarin, kalau velg ini tuh BR-V carry over gitu, mereka bilang kalau ini velg yang sama dengan BR-V. Unik juga di bagian spion, dia tetap ada coverage warna body dan ada lampu sein LED di bagian bawahnya. Dan untuk varian bawah ini, dia tetap ada akses smart entry, jadi nggak dibedain kayak yang varian RS ya, tetap ada smart entry dengan tombol locknya di bagian handle. Cuma untuk di bagian atas dia nggak ada roof rail ya, jadi polosan aja atapnya. Untuk handle belakang juga tetap sama ya, modelnya tuh yang di pilar sini seperti Honda HR-V. Untuk velg belakangnya seperti ini, dan rem belakangnya tadi ya masih drum brakes. Untuk di bagian belakang kurang lebih sih masih mirip-mirip seperti yang varian RS ya, cuma bedanya kalau di tipe E ini nggak ada emblem RS saja. Untuk emblemnya cuma emblem WRV di sebelah kiri aja, dan lampu belakangnya juga masih sama. Dia ada LED bar untuk lampu senja dan lampu rem, tapi untuk sen dan lampu mundur itu masih bohlam. Untuk di kaca belakang juga dia ada wiper tapi belum ada defogger, ada wraparound spoiler dengan high mount stop lamp, dan ada antena shark fin. Untuk di bagian bumper mirip-mirip seperti yang varian RS juga, tetap ada sensor parkir dan tetap ada kamera mundur di atas plat nomor ya. Untuk bagasinya kita buka, tombolnya udah elektrik, dan seperti ini bagasi dari Honda WRV yang varian E. Lumayan besar, sekitar 380 liter, yang dimana itu lebih besar dibandingin Toyota Race ya. Kalau secara kubikasinya, di sini ada alat-alat dari pameran Honda ini, dan di bagian bawahnya juga ada toolkit sama ban serep yang masih velg kaleng. Untuk joknya dia bisa dilipat 40-60, yang dia kalau dilipat tuh sayangnya nggak rata lantai sih emang, tapi ya udahlah. Dan sayangnya belum ada lampu bagasi juga. Oke, yuk kita tutup. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Honda WRV ini. Nah, mesinnya sama seperti yang varian RS, yaitu mesin 1500 cc, 4 silinder, naturally aspirated, DOHC dengan kode L15ZF. Dan ini mesin yang paling bertenaga di kelasnya, dengan tenaga sebesar 121 PS atau 119 HP, dan torsi 145 Nm. Untuk pilihan transmisi sampai saat ini masih cuman CVT aja ke roda depan. Jadi untuk yang varian paling bawah ini pun juga cuma tersedia dalam varian CVT aja ya. Untuk mesin juga ya lumayan rame sih ya, walaupun agak seliuran. Dan untuk yang tipe E ini dia nggak ada bonnet insulator atau peredam ya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dulu. Nah, karena dia variannya di bawah yang RS gitu ya, pastinya dia banyak yang dikurangi ya.
Yang pertama adalah joknya. Jadi joknya ini full kain dan dia aksennya bukan merah melainkan biru ya. Jadi selain dia full kain, aksen-aksen di bolster sini tuh biru yang cukup oke, dan jahitannya juga warna biru. Tapi seenggaknya pengaturan tetap lengkap. Ada height adjuster, recline, dan sliding. Dan yang uniknya untuk varian base model dia tetap ada airbag samping, walaupun airbagnya cuman 4 aja ya, bukan 6 kayak yang Honda Sensing. Nah, untuk di bagian dalam, secara bentuk dashboardnya sih masih sama banget seperti yang RS ya. Jadi kan si WRV ini dashboardnya tuh mirip seperti dashboardnya BRV ya. Jadi bentuk ventilasi AC-nya, bentuk center fascia-nya ini tuh BRV banget, karena emang mobilnya itu berbasiskan dari Honda BRV. Setirnya juga sama seperti BRV, tapi untuk yang tipe E ini dia belum dilapis kulit, dan pengaturannya pun juga sama ya, cuma tilt aja belum bisa teleskopik. Dan tombolnya juga cuman audio steering switch aja nih, nggak ada tombol auto tutup telepon dan nggak ada tombol pengaturan MID. Di tengah ada airbag dan klakson. Untuk di belakang setir ada tuas lampu, dan ini belum auto. Ada switch fog lamp depan juga, dan di sebelah kiri tuas wiper depan dan belakang aja. Untuk instrument cluster nih, coba kita nyalain ya. Nah, instrument clusternya juga keren sih, ada dial switch-nya gitu, tapi emang polosan banget ya, dia nggak ada MID berwarna kayak di varian RS. Dan ini tuh speedometer itu mirip seperti Honda City Hatchback yang awal-awal keluar, atau Honda BRV tipe S yang MID-nya gini, layarnya dot matrix gitu. Di sebelah kiri ada tachometer, di sebelah kanan ada speedometer, dan di tengahnya ada MID yang isinya tuh ada odometer, trip A, sisa jarak tempuh, konsumsi BBM rata-rata dari trip A dan trip B, setting jam, dan that's it. Dan kalau kita nyalain lampu, kita bisa muter tuas ini untuk terang redupin si instrument clusternya. Dan di bagian sini ada fuel gauge, gear indicator, dan konsumsi BBM instan. Udah sih, itu doang. Lanjut ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada engine starter buttonnya yang berpendar merah khas Honda kekinian. Dan walaupun ini varian base model, dia tetap ada stability control, jadi lengkap ya. Di bagian bawah ada tuas untuk membuka tangki dan kap mesin, pedal masih model gantung, dan footrestnya ini juga gede gitu ya, nyaman. Untuk di bagian door trim, dia full plastik, jadi nggak selengkap yang varian RS, dan nggak ada panel fabric di bagian sini. Tapi seenggaknya di bagian sini tuh dia permanis dengan list warna silver. Di bagian switch ini juga masih sama ya, ada auto up down power window di sisi pengemudi yang ada anti jepitnya, ada central lock, window lock juga ada, dan ada pelipatan spion elektrik. Lanjut ke bagian atas, ada sun visor yang polos, spion tengah, manual dimming, tapi nggak ada lampu peta ya di bagian tengah sini. Sun visor kiri ada cerminnya tapi nggak ada tutupnya dan nggak ada lampunya juga. Ada grab handle, seat belt nggak bisa naik turun, tapi headrest bisa naik turun. Lanjut ke tengah, ada ventilasi AC di bagian tengah sini, tombol hazard, dan untuk head unitnya ini juga sama seperti head unitnya Honda BRV yang tipe E ya. Jadi tampilannya seperti ini. Layarnya sedikit lebih kecil dibandingin yang varian RS Sensing, dia jadi 6 inci, tapi koneksi tetap lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Cuma bedanya kita nyolokinnya ke sini ya, ada USB port di bagian sini, nggak di sini. Jadi ya kabelnya mungkin nggak serapi yang varian RS ya. Dan dia juga tetap ada kamera mundur tadi yang ada 3 angle, bisa diatur-atur, dan ada radio juga lah pastinya. Di bagian bawah ada AC-nya. Untuk AC dia AC digital biasa aja ya, jadi bukan climate control seperti yang varian RS. Jadi ini cuma dingin atau nggak dingin. Ada mode AC, arah AC-nya di sini, dan ada tombol max cool. Jadi satu tombol dia langsung ke posisi paling dingin, serta ada buat on off-nya. Di bagian bawah ada power outlet 12 volt, ada tempat penyimpanan dan kunci seperti ini. Jadi walaupun ini varian paling bawah, dia tetap ada remote engine start karena ini yang transmisi otomatis gitu ya. Jadi ya Honda kan kalau yang Matic zaman sekarang kan ada
remote engine start. Makanya ini walaupun base model dia tetap ada. Ada 2 buah cup holder di bagian sini juga, dan tuas transmisinya seperti ini. Bedanya kalau yang di tipe E ini dia nggak dilapis kulit ya, tapi bentuk shifternya sama, PRND, Sport, dan Low Gear. Ada parking brake juga di bagian sini. Center console dia fabric di bagian atasnya, dan storage-nya juga masih sama seperti yang RS. Dan glove box belum soft opening, ada card holder di bagian sini, sama ada airbag untuk di sisi penumpang depan juga. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Honda WRV varian E ini. Yuk sekarang kita matiin dulu dan kita cek ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari Honda WRV yang varian E ini. Nah, untuk di belakang ini kurang lebih sih masih sama aja seperti yang varian RS ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan masih ada 4-5 jari untuk legroom belakang. Cuma bedanya ya joknya tuh fabric gitu, sama seperti di depan juga. Nggak ada seat back pocket di belakang sisi pengemudi, tapi seenggaknya di sisi penumpang masih ada. Terus kalau kita lihat ke bawah sini ada power outlet 12 volt. Di atas ada 1 buah lampu kabin masih bohlam gitu di tengah, tapi ya ini satu-satunya lampu kabin di mobil ini karena di depan nggak ada map light kayak di varian RS. Untuk di belakang sini ada grab handle dengan gantungan baju, dan sebelah kiri juga sama, ada grab handle tapi yang sebelah kiri nggak ada gantungannya. Untuk di bagian jok belakang ini sama seperti di depan, fabric warna hitam dengan aksen biru di pinggirannya. Headrest restraint adjustable 3 buah, nggak ada armrest. Ada input ISOFIX buat kursi bayi, dan seatbelt tengah 2 titik. Untuk yang kanan kirinya 3 titik. Dan kerebahannya juga cukup oke lah ya, nggak begitu tegak, nggak begitu rebah banget. Tapi emang andaikan ada armrest kayaknya akan lebih oke lagi. Lanjut ke sebelah sini, di bagian door trim full plastik seperti di depan. Handle pintunya dia warna silver gini, ada switch power window, dan ada door pocket di bagian bawah sama cup holder. Ada speaker juga di bagian bawah sini. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari Honda WRV tipe E ini. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Honda WRV varian E tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.